lusa kalau Pak Gub sudah pulang, Pak Gub juga akan bisa menceritakan bagaimana pengalaman pribadi dalam menangani COVID yang dialami oleh saya sendiri. Yang pertama, teman-teman sekalian, saya cerita tentang kronologis. Saya pada tanggal 4 Januari, saya demam tinggi. Dan pada saat itu saya menganggap saya ini ada malaria, karena saya dulu pernah malaria. Yang kedua, dan saya ada sariawan. Saya menganggap ya biasalah. Oleh sebab itu pada tanggal 6, saya datang mendampingi Pak Gubernur di sini untuk melakukan pembukaan pelatihan COVID, kalau saya tidak salah, tiga provinsi, Kalimantan Utara, NTB. Setelah itu saya pulang ke ruangan, saya pamit ke Pak Gub, saya bilang saya badannya agak kemerian. Itu pada tanggal 6. Terus saya pulang, saya panggil petugas dari PCR, saya minta kalau memang mereka ada orang dan kemudian saya bisa ke sana, saya ke sana, dan mereka bilang tidak usah Pak, nanti kami yang ke Rujak. Begitu ke sana, saya di rapid antigen, dan ternyata saya positif pada tanggal 6. Setelah itu saya di swab, dan swab tanggal 6 itu saya punya istilahnya NC hanya 3. 3 itu berarti memang COVID saya itu sangat luar biasa menurut mereka, menurut para ahli. Tapi saya tidak putus asa. Saya mengatakan ya memang ini COVID harus saya hadapi, demam tinggi, tapi saya melawan aja, saya tetap olahraga biasa, dan saya isolasi mandiri di rumah. Semua keluarga harus jauh dari saya, dan saya di kamar sendiri. Di kamar sendiri, makanannya ditaruh aja di depan pintu, saya ambil, saya makan, baru mereka bawa kembali ke. Dan memang gejalanya itu seperti kayak flu biasa. Tetapi flu biasa yang demamnya saya demam sampai 38,8 sampai 0,9, mendekati 39 pada saat itu demamnya. Gitu. Saya batuk, kemudian hambar, mulutnya hambar sekali, badannya agak lemas, tetapi nafsu makannya hilang, penciuman masih bisa, tetapi saya paksa untuk makan. Gitu. Itu pada tanggal 6. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, sampai tanggal 11 atau 12 saya masih terbaring di situ. Tapi saya tetap tiap hari saya jemur, dan saya minum vitamin, vitamin dan obat. Saya minta obat dari dokter, obat antibiotik, saya minum itu dengan vitamin C dan vitamin E, itu saya minum terus. Nah, kemudian pada sebelum tanggal 23, 3 hari sebelumnya, langsung saya minta mereka supaya swab saya, PCR dulu. Tanggal 20 PCR ternyata saya negatif. Terus besoknya saya minta untuk swab. Nah, dan pada saat itu saya swab, dinyatakan saya mendekati negatif. Karena CN saya waktu periksa dulu 3, sekarang menjadi 30, naik sangat tinggi, gitu. Ya, mungkin kuncinya saya kira teman-teman bisa ke masyarakat, jangan panik pertama, kemudian kedua harus percaya bahwa imunitas tubuh kita ini harus kuat, dan kemudian kita makan makanan yang cukup bergizi, bukan bergizi itu maksudnya yang mewah,
ada kelor, ada daun pepaya, ya pokoknya sayur-sayur aja lah, sayur-sayur, buah-buahan yang ada, itu yang saya selalu konsumsi itu. Dan kemudian besoknya saya PCR lagi, itu saya PCR, ternyata saya 30. Tanggal 23 saya minta untuk saya PCR. Dan ternyata saya negatif dan angkanya melonjak cukup tinggi. Lebih dari 31, yang biasanya kalau normalnya itu 31,50, lebih dari itu. Saya tidak mau sebut angkanya karena itu rahasia dari kesehatan. Tetapi rata-rata PCR kita di sini mengatakan bahwa kalau sudah lebih dari 31 itu berarti kumannya sudah almarhum lah. Almarhum. Gitu. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada masyarakat, yang pertama masyarakat NTT, imunitas tubuh dijaga. Yang pertama adalah iman, harus percaya kepada Tuhan bahwa semua penyakit bisa disembuhkan melalui Tuhan. Yang kedua, sebagai manusia kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melawan, karena tidak bisa kita hanya menyerah aja bahwa dia akan hilang sendiri COVID ini. Harus bisa melawan dengan imunitas. Dan yang ketiga, ya seperti diusulkan oleh pemerintah, aman, kita tetap pakai masker, tetap jaga jarak, jangan kumpul-kumpul, diusaha sejauh mungkin supaya tidak usah ada kumpul-kumpul. Karena biasanya terjadi itu ya kita kumpul-kumpul gitu. Mungkin saya tidak ada COVID, tapi orang lain yang datang bisa jangkit kepada kita. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, mari kita jaga imunitas tubuh, jaga iman kita, imunitas tubuh dan iman, kemudian aman. Dan kalau misalnya tidak ada sesak napas, saya mengusulkan supaya bisa isolasi mandiri di rumah. Dan isolasi mandiri di rumah harus disiplin yang tinggi. Tidak bisa main-main, disiplin. Karena kalau semuanya kita minta untuk masuk ke rumah sakit, ya kesian di rumah sakitnya itu. Tetapi kalau misalnya di rumah sakitnya itu orang-orang yang menderita itu punya penyakit bawaan, paru-paru, jantung dan sebagainya, wajib hukumnya dia harus dirawat. Nah, oleh sebab itu nanti sebentar siang Pak Sekda dan Ibu Asisten akan melakukan rapat teknis bagaimana kita membantu kabupaten dan kota ini supaya bisa mengurangi dari angka melonjaknya COVID yang sangat tinggi sekarang. Itu menurut data yang saya terima cukup tinggi COVID di Nusa Tenggara Timur, terlebih di kabupaten dan di kota Kupang. Saya kira itu aja teman-teman sekalian, tapi saya berterima kasih dan terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat NTT, tokoh agama, seluruh ASN provinsi yang saya yakin mereka mendoakan saya dan Pak Gubernur setiap saat. Itu kena doa kalian, doa masyarakat NTT, doa teman-teman wartawan, maka saya bisa sehat kayak sekarang. Anda bisa lihat saya cukup segar, cukup sehat. Ya, saya terus terang karena memang saya hobinya untuk senang-senang. Jadi ya saya harus bisa menjaga imunitas tubuh supaya bisa tetap fit dan kemudian bisa menjalankan tugas. Jadi saya mulai hari ini tugas seperti biasa sebagai wakil gubernur, dan kemudian kami akan melakukan kegiatan seperti biasa sebagai tugas daripada wakil gubernur. Saya kira itu aja teman-teman. Ya, saya terus terang, saya memang ada hobinya, hobi musik, dan saya selama saya sakit, tapi ini silakan mau
sebagai tidak, tetapi hatinya harus gembira. Maka itu saya membuat lagu. Ada satu lagu yang nanti mungkin saya akan viralkan, lagu Negeri Tanah Terjanji, Loba Mora. Saya duet dengan penyanyi yang cukup terkenal di Jakarta, saya tidak usah sebutkan namanya. Kami dua jarak jauh, karena kalau dekat-dekat nanti COVID. Jadi ada 10 lagu, saya bikin lagu. Terlebih lagu rohani untuk menguatkan iman saya. Jadi saya membuat beberapa lagu. Tapi nanti tiba saatnya saya akan launching lagu-lagu itu sebagai kenang-kenangan terhadap saya sebagai penderita, mantan penderita COVID, alumni penderita COVID, dengan membuat lagu itu. Gitu. Saya kira nanti teman-teman tiba saatnya saya akan putar. Tapi kalau teman-teman mau, saya bisa dengar sekarang satu lagu yang berjudul Nusa Terindah, Negeri Tanah Terjanji. Coba ambil handphone saya. Kalau teman-teman mau dengar, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya, saya kira itu aja teman-teman sekalian dari saya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, mau tanggapi, silakan. Mendapat serangan dari COVID, praktisnya selama 7-10 hari saya tidak melakukan kegiatan. Saya rest benar-benar. Tapi setelah itu saya kerja dari rumah. Maksudnya saya pernah melakukan webinar dengan presiden dalam keadaan saya COVID. Saya pakai masker, saya mewakili Pak Gubernur, saya webinar. Kemudian ada beberapa surat-surat penting juga datang, tetapi saya minta ajudan saya supaya steril dulu, baru masuk ke ruangan saya tanda tangan. Banyak sekali surat-surat yang saya harus paraf atau bahkan saya tanda tangan. Itu dimaksudkan oleh Pak Sekda bahwa saya work from home. Jadi saya hanya 7 hari kalau saya tidak salah, saya di rumah, saya benar-benar tidak melakukan kegiatan. Tapi setelah itu saya melakukan kegiatan. Walaupun pada saat itu saya belum PCR bahwa saya sudah negatif, tapi saya harus menjalankan tugas saya karena saya merasa badan sudah agak bagus, jadi saya melakukan kegiatan saya work from home. Terima kasih.